Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadikal jari wajma'na bi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu saya, yaitu dosen Bapak Muhammad Sofyan SIMA selaku dosen pengampu pelajaran fikih 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan, jurusan Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, semester 2 kelas karyawan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkatnya lah kita diberikan berbagai macam kenikmatan sehingga kita tidak dapat menghitung nikmat tersebut. Dan tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliaulah yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti sekarang ini. Sebelumnya izinkan saya di sini ingin menjelaskan, ingin memaparkan terkait toharoh dan kelas fikih najis. Yang pertama saya akan usut tuntas, yaitu toharoh. Toharoh itu adalah salah satu pelajaran yang paling penting, yaitu bab toharoh. Karena setiap kita pembelajaran fikih, terkait kita seluruh pembelajaran buku fikih itu pasti bab pertamanya itu adalah toharoh. Kok bisa toharoh? Karena ibadah seseorang itu percuma kalau seorang ibadah itu beribu-ribu rakaat, beratus-ratus rakaat, tetapi dalam toharoh dia tidak benar, maka ibadah tersebut tidak diterima, tidak makbul. Karena ada salah satu syarat salat itu adalah toharoh, suci dari hadas maupun najis, begitu. Jadi oleh karena itu toharoh ini sangat penting, makanya alnya di bab awal di pelajaran fikih namanya toharoh. Nah, toharoh apa sih toharoh? Nah, toharoh ini dalam bahasa toharoh itu an-nazofah, atau bisa kita katakan toharoh itu adalah mencucikan diri atau bersih-bersih lah, mencucikan diri baik dari hadas maupun najis. Nah, itu artinya toharoh. Karena diantara syarat salat itu adalah badan maupun tempat harus suci dari hadas maupun najis. Jikalau kita ke ibadah sholat, di dalam badan kita, di dalam diri kita, di dalam tempat kita ada sesuatu yang terkena najis maupun hadas, maka itu sholat kita tidak sah. Baik itu badan kita sendiri, ada salah satu bagian yang tidak terkena air, atau bagian yang masih ada hadasnya, masih ada najis, nah itu sholat kita ghairu makbul, tidak akan diterima. Oleh karena itu kita akan mengusut hal-hal yang terkait dengan toharoh. Yang pertama, toharoh. Di dalam toharoh ini ada dua bagian. Yang pertama bersuci dari hadas, dan yang kedua bersuci dari najis. Yang pertama bersuci dari hadas ini, bagian ini khusus untuk badan. Seperti ini, kalau bersuci dari hadis ini khusus untuk badan aja. Nah, contohnya seperti mandi, berwudu, dan tayamum. Nah, ini adalah salah satu bagian toharoh yang mana bagian bersuci dari hadas. Adapun bagian bersuci dari najis ini hanya untuk dilakukan untuk membersihkan badan, pakaian, dan tempat. Di dalam toharoh itu ada macam-macam pembagian air. Nah, di bab pelajaran toharoh itu pertama itu macam-macam pembagian air. Nah, adapun macam-macam pembagian air, nah air itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu namanya ma'ul mutlak, atau tohir li nafsi, mutohir li ghairi. Yang kedua itu adalah tohir li nafsi, ghairu mutohir li ghairi. Yang ketiga yaitu adalah ma'ul mutanajjis, dan yang keempat adalah ma'ul musyammas atau ma'ul makruh. Nah,
Dari keempat macam-macam air ini akan saya usut tuntas hal-hal yang berkaitan dengan empat ini. Nah, yang pertama yaitu ma'ul mutlak atau thahir li nafsi mutahhir li ghairi. Apa sih thahir li nafsi mutahhir li ghairi? Yang artinya itu adalah suci mensucikan. Jadi kriteria air yang pertama ini dia itu suci dan mensucikan. Gimana sih suci mensucikan? Dari air yang suci, dengan air itu bisa digunakan untuk bersuci. Air mutlak ini terbagi menjadi 7. Ada macam-macam air mutlak, itu ada 7. Masing-masing 7 ini bisa digunakan untuk bersuci. Yang pertama itu air hujan atau air yang turun dari langit. Nah, air hujan, setelah air hujan ada air laut. Air laut, air sungai, air yang keluar dari mata air salju. Maksud air salju ini salju yang sudah mencair menjadi air. Nah, lalu ada air embun dan air yang keluar dari mata air. Ketujuh air ini bisa digunakan untuk bersuci dan sah hukumnya untuk dipakai untuk bersuci. Jadi ketika kita menggunakan salah satu dari 7 macam air ini untuk bersuci, maka hukumnya sah dan ibadah kita insya Allah diterima. Maksudnya syarat sah kita itu diterima, itu suci dari hadas maupun najis. Nah, ini yang artinya thahir li nafsi mutahhir ghairi atau suci dan mensucikan. Selanjutnya yang kedua itu adalah thahir li nafsi ghairu mutahhir li ghairi. Dia suci tetapi tidak mensucikan. Nah, suci tidak mensucikan. Nah, di dalam air yang suci dan mensucikan juga ada yang namanya ma'ul mustakmal atau air yang telah dipakai atau air yang telah terpakai. Jadi maksud dari suci tetapi tidak mensucikan itu ketika air tersebut berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang berubah salah satunya dari salah satu sifatnya maupun baunya maupun warnanya, maka air ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Apa contohnya? Contohnya ketika kita kopi itu pada dasarnya suci, untuk diri kita suci, tetapi kopi itu tidak bisa mensucikan. Kenapa? Karena itu telah bercampur dengan hal yang bisa mengubah rasa atau bendanya. Jadi air kopi itu tidak bisa digunakan untuk mencuci, walaupun dia suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ya. Kan teh manis contohnya, teh manis dia suci, tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena pada dasarnya itu pertama dia air, karena tercampur oleh teh, jadi dia berubah baik warna, sifatnya, dan baunya, maka dia tidak lagi bisa digunakan untuk bersuci, walaupun pada hakikatnya dia itu suci. Adapun selanjutnya itu adalah air yang keluar dari pohon. Nah, maksudnya air yang keluar dari pohon atau air buah-buahan itu contohnya nih ya, contohnya itu air kelapa, ma'ul jauzal hindi. Nah, jadi air kelapa itu tidak bisa digunakan untuk bersuci, walaupun pada hakikatnya itu air suci, karena rasanya itu berbeda, telah ada rasa di dalam air tersebut, makanya tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan adapun yang terakhir yaitu ma'ul mustakmal. Nah, ma'ul mustakmal ini adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Nah, jadi air mustakmal ini ada namanya air sedikit, ma'ul qalil, yaitu kurang dari 2 kullah. Ketika sudah terpakai untuk menghilangkan hadas ataupun najis, sedangkan air itu tidak berubah, jadi ketika air itu digunakan untuk bersuci, tetapi kadar airnya tidak berubah, baik volume atau timbangannya itu dari 2 kullah itu, dia bisa digunakan untuk bersuci. Namun ketika air itu telah kurang volumenya atau berubah sifatnya, maka ma'ul mustakmal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Ini pembahasan terkait dengan suci tapi tidak mensucikan. Nah, yang ketiga selanjutnya itu adalah ma'ul mutanajjis atau air yang tercampur najis. Nah, air ini termasuk menjadi 2 bagian. Yang pertama, sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis, maka air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit maupun banyak. Nah, sebab hukumnya seperti najis. Jadi ketika air ini dikit ataupun banyak terkena najis, yang mana najis itu menimbulkan atau dapat mengubah rasa, warna, dan baunya, maka air itu walaupun sedikit atau banyak tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sedangkan air yang kedua itu air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kullah, tidak boleh dipakai. Makanya kalau air itu kurang dari 2 kullah,
terkena najis itu tidak bisa dipakai. Karena itu oleh karena itu air yang sedikit ketika terkena najis tidak bisa digunakan untuk bersuci. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-ma'u la yunajjisu syai'un illa ma ghalaba 'alaihi ala ta'mi aw launi aw rihihi. Jadi di sini Rasulullah menjelaskan air itu tidak pada dasarnya tidak najis, tidak dinajisi sesuatu kecuali apabila telah berubah rasa, warna atau baunya, maka air ini dikatakan najis. Adapun yang terakhir ini dari kategori macam-macam air yang keempat ini adalah ma'ul musammas atau ma'ul makruh. Ma'ul musammas ini adalah air yang terjemur. Contohnya itu air yang terjemur di bawah terik panas matahari menggunakan wadah, yang mana wadah itu selain emas dan perak. Jadi ini dinamakan ma'ul musammas. Air ini boleh digunakan untuk bersuci, hanya hukumnya makruh. Makanya dinamakan ma'ul musammas atau ma'ul makruh. Boleh digunakan untuk bersuci tetapi makruh. Nah, keempat ini adalah beberapa hal-hal yang terkait dengan macam-macam pembagian air. Tadi telah kita ketahui macam-macam pembagian air, yang mana air yang bisa digunakan untuk bersuci, yang tidak bisa digunakan untuk bersuci. Alhamdulillah tadi kita telah pahami. Dan selanjutnya yaitu adalah najis dan klasifikasi najisnya. Oke. Jadi ada najis, ada hadas. Ada perbedaan najis, hadas. Jadi najis dan hadas nggak sama. Memang hampir sama, tetapi keduanya berbeda, mempunyai perbedaan masing-masing. Jadi perbedaan hadas dan najis itu mudahnya nih. Kalau hadas itu tidak terlihat oleh kasat mata, sedangkan najis terlihat oleh kasat mata. Atau hadas itu sesuatu yang ada dalam tubuh kita, sedangkan najis yang ada di luar tubuh kita. Nah, contoh hadas nih, contoh hadas kita ingin buang air, wah kita ingin buang air kecil, ingin buang hadas. Tetapi ketika air kencing itu telah keluar, nah itu bukan menjadi hadas tapi menjadi najis. Nah, air itu menjadi najis, atau bisa dikatakan najis itu bendanya, objeknya gitu. Jadi hadas dan najis itu berbeda, teman-teman. Walaupun perbedaan hadas dan najis itu tadi kan telah kita ketahui, dan ini ada lagi cara untuk membedakan hadas dan najis itu. Kalau hadas mencucikannya itu dengan menggunakan niat, sedangkan najis tidak perlu menggunakan niat. Kalau cara mencucikan najis itu bisa dengan berwudu, bisa dengan mandi dan lain sebagainya. Sedangkan kalau cara menghilangkan najis itu ada yang menggunakan air, mengalirkan air, ada yang menggunakan air lalu menggunakan tanah. Nah, jadi cara perbedaan mencucikan hadas dan mencucikan najis itu yang sangat mudah dibedakan itu. Kalau hadas cara mencucikannya dengan menggunakan niat, sedangkan najis cara mencucikannya tidak menggunakan niat. Adapun hadas itu apa? Hadas ini terbagi menjadi dua macam. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu adalah segala sesuatu atau segala suatu kejadian yang mana kejadian ini mengharuskan atau dapat menyebabkan seorang itu harus berwudu. Yang mana kalau seorang tersebut udah berwudu, maka hilang hadas kecil tersebut. Nah, diantaranya yang pertama itu adalah keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu kubul dan dubur. Nah, jadi kalau kita ada sesuatu yang keluar baik dari kubul maupun dubur, nah maka itu termasuk hadas kecil. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah bersentuhan langsung antara kulit laki-laki dan kulit perempuan yang sudah balik, bukan mahramnya. Jadi ketika ada lelaki dan perempuan bersentuhan yang bukan baliknya atau yang bukan mahramnya, ketika sudah balik, maka itu termasuk hadas kecil. Yang mana ketika telah melakukan hadas kecil diharuskan untuk berwudu ketika akan melaksanakan ibadah. Nah, selanjutnya ada menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari. Jadi ketika kita menyentuh kemaluan menggunakan telapak tangan dan jari, nah itu kita diwajibkan untuk berwudu karena termasuk hadas kecil menggunakan telapak tangan. Selanjutnya ada hilang kesadaran. Nah,
Apa sih yang kesadaran? Contohnya itu kita tidur terlalu nyenyak, pingsan. Nah, kita itu setelah itu diharuskan untuk berwudu ketika ingin beribadah. Karena hal tersebut dapat membatalkan wudu. Adapun hadas besar itu adalah segala suatu kejadian yang mana ketika kejadian tersebut terjadi, maka mewajibkan orang ini mandi wajib. Contohnya di antara hadas besar, contohnya yang pertama itu adalah keluar darah bagi perempuan atau haid. Nah, darah haid atau menstruasi, atau darah yang keluar setelah melahirkan, atau darah nipas. Nah, jadi ketika perempuan mengeluarkan darah, baik darah haid, darah nipas, darah wiladah, maka perempuan ini diwajibkan untuk mandi wajib. Jika perempuan ini tidak mandi wajib melakukan ibadah, maka ibadah tidak diterima karena tertinggal satu syarat sah sholat, yaitu suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua selanjutnya yaitu adalah keluar air mani, nah, baik disebabkan karena mimpi ataupun sebabkan lainnya. Jadi kalau ada seseorang laki-laki mengeluarkan air mani, maka itu diwajibkan untuk melakukan mandi wajib. Yang lainnya itu hubungan suami istri atau jima, baik yang keluar mani ataupun tidak keluar, nah itu diwajibkan untuk mandi wajib karena itu salah satu termasuk hadas besar. Jadi ketika telah berhubungan badan, suami istri telah melakukan jima, nah itu diwajibkan untuk melakukan mandi wajib. Maupun keluar mani atau tidak keluar, itu diwajibkan untuk melakukan mandi wajib. Dan yang terakhir adalah meninggal dunia. Nah, meninggal dunia termasuk hadas besar, makanya kan kalau ada orang meninggal pasti dimandikan. Nah, ini salah satu untuk menghilangkan hadas-hadas yang ada pada dalam tubuhnya. Nah, selanjutnya ada macam-macam benda-benda yang dikategorikan najis. Yang pertama itu bangkai. Nah, bangkai binatang yang berdarah selain dari mayat manusia. Adapun bangkai binatang di laut itu tidak najis, melainkan suci. Sebagaimana firman Allah yang mengatakan bahwasannya bangkai itu adalah najis, hurrimat alaikumul maitata. Hurrimat alaikumul maitata, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai. Nah, jadi ini kita diharamkan untuk memakai bangkai karena bangkai itu najis. Adapun bangkai ikan, bangkai darat yang tidak berdarah, bangkai ikan dan bangkai-bangkai yang tidak mempunyai darah, nah, begitu juga dengan mayat manusia, tidak masuk dalam arti kategori najis. Kalau dikategorikan najis mayat manusia atau bangkai manusia, tentu kita tidak boleh memandikan mayat, tidak boleh memegang mayat karena dikategorikan najis. Oleh karena itu mayat manusia tidak dikatakan najis, bangkai manusia nggak najis gitu. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah darah. Segala macam darah, semua darah itu kategori yang najis selain hati dan limpa. Nah, itu. Jadi darah itu najis ya. Sebagaimana ada dalil Allah yang mengatakan hurrimat alaikumul, kan tadi hurrimat alaikumul matata. Nah, selanjutnya wadama itu, dam itu artinya darah. Jadi Allah mengharamkan maitata, mayat atau bangkai, dan darah. Nah, diharamkan darah. Jadi darah ini salah satu benda yang najis. Adapun yang ketiga yaitu nanah. Nanah juga seluruh bentuk nanah, mau nanah yang cair, nanah yang kental, itu najis. Kok bisa najis? Karena nanah itu kan darah yang membusuk, darah yang lama membusuk akhirnya menjadi nanah. Nah, lalu yang keempat itu adalah segala yang keluar dari dua lubang pintu, baik lubang depan maupun lubang belakang. Semua itu bentuknya najis, maupun air seni, air mazi, air wadi, kecuali air mani. Air mani tidak najis, baik yang biasa seperti tinja, air kencing ataupun yang tidak biasa gitu. Jadi seluruh air yang keluar dari dubur dan kubul itu mengandung najis, kecuali air mani. Air mani tidak najis. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innahu sallallahu alaihi wasallam lamma ji'alahu biharain wa rawasihi liyastanji'a biha akhadhal harajain. Selanjutnya yang kelima itu adalah
arak. Jadi atau setiap minuman yang memabukkan itu najis. Jadi ada firman Allah mengatakan innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Sungguhnya minuman khamar berjudi. Nah, jadi itu minuman khamar itu dikategorikan najis. Selanjutnya yang keenam adalah anjing dan babi. Anjing dan babi juga najis. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tahurun ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab." Jadi adapun cara mensucikan ketika kita mengenai liur anjing atau mengenai anjing, nah itu adapun cara mencucikannya itu dengan 7 kali, dan salah satunya menggunakan tanah atau salah satunya dicampur dengan tanah. Nah itu tadi itu adalah macam-macam najis. Nah adapun najis ini terbagi menjadi 3. Ada mughallazo, ada mukhaffafa, dan ada mutawassithah. Yang pertama itu najis mukhaffafa. Mukhaffafa itu artinya ringan, najis ringan. Setelah najis ringan ada najis mutawassithah. Nah, mutawassithah itu pertengahan. Nah, yang terakhir itu ada najis mughallazo atau najis yang besar. Jadi mukhaffafa itu najis ringan, mutawassithah najis sedang, dan mughallazo najis besar. Yang mana ketiga macam-macam najis ini masing-masing tersebut mempunyai cara untuk mensucikannya yang berbeda. Nah, di antaranya yang pertama yaitu najis mughallazo. Najis mughallazo itu contohnya yaitu anjing, babi, atau benda yang terkena najis ini. Nah, hendaklah dengan cara mensucikannya tadi. Nah, oleh karena itu jika kita terkena najis tersebut, baik najis anjing maupun terkena babi, nah itu cara mensucikannya itu harus dengan 7 kali menggunakan air, dan yang salah satunya menggunakan tanah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Tahuru ina ahadikum idza walagha fihil kalbu ayaghsilahu sab'a marrat ulahunna biturab." Jadi cara mencuci bejana seorang dari kamu apabila dijilat anjing hendaklah dibasuh dengan 7 kali. Salah satunya hendaklah dicampur dengan tanah. Nah, jadi dibasuh dengan 7 kali. Nah, yang terakhir itu menggunakan tanah, dicampur dengan tanah. Nah, ini cara mencucikan najis mughallazo atau najis besar. Dan selanjutnya itu adalah najis mukhaffafah atau najis ringan. Nah, najis ringan ini contohnya itu adalah kencing anak laki-laki yang belum memakan, yang mana anak bayi laki-laki ini masih meminum air susu ibunya. Jika kita terkena air kencing tersebut, maka ini termasuk dalam kategori najis mukhaffafah atau najis ringan, yang mana cara mencucikannya dengan cukup memercikan air. Nah, walaupun air itu tidak mengalir. Jadi kalau kita kena air kencing bayi laki-laki yang masih menyusui, nah itu nggak perlu dicuci, cukup kita basahin tangan, dipercikin air. Nah itu dapat menghilangkan najis mukhaffafah atau najis ringan, seperti itu. Dan selanjutnya yang ketiga itu adalah najis mutawassithah atau najis sedang atau najis pertengahan. Contohnya sesuatu yang keluar daripada lubang depan dan lubang belakang, baik kubul maupun dubur. Jadi najis pertengahan ini atau najis mutawassithah ini terbagi menjadi 2. Nah, itu najis hukmiyah dan najis ainiyah. Najis hukmiyah yaitu yang kita yakini adanya tetapi tidak nyata zat, bau, rasa, dan warnanya, seperti kencing yang sudah lama kering. Jadi kencing kalau sudah lama kering sehingga sifat-sifatnya telah hilang. Cara mencucinya najis ini cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang kena itu. Jadi, nah ini salah satu contoh najis hukmiyah. Contohnya tadi ketika ada air kencing yang telah lama terkena, cuma dari sifatnya itu telah hilang, baik bau maupun sifatnya itu telah hilang, maka itu cara mencucikan najis tersebut cukup dengan mengalirkan air di benda tersebut. Selanjutnya itu najis ainiyah, yaitu yang masih ada zat, warna, rasa, dan baunya, kecuali warna atau bau yang sangat akur, yang sangat sukar menghilangkannya. Nah, sifat ini dapat dimaafkan. Cara mencuci najis ini hendaklah dengan menghilangkan zat, rasa, warna, dan baunya. Jadi cara mencucikan najis ini harus benar-benar dihilangkan. Baunya, rasanya harus benar-benar hilang. Ketika
kita sudah berusaha untuk menghilangkan najis, tetapi mungkin masih ada sedikit-sedikit mungkin ada sedikit-sedikit baunya atau warnanya lah gitu. Nah, makanya dapat dimaafkan. Ini salah satu najis mutawasito, yaitu bagian dari najis ainiyah. Di dalam toharoh ada yang namanya wudhu. Jadi berwudhu itu salah satu hal yang wajib dilakukan ketika kita sebelum melakukan sholat. Oleh karena itu tata cara berwudhu dari awal sampai akhir itu harus kita benar-benar ketahui, harus kita benar-benar pahami. Karena berwudhu ini salah satu hal untuk salah satu perbuatan untuk menghilangkan hadas kecil yang ada di dalam tubuh kita, yang mana kita lakukan sebelum sholat. Berwudhu juga salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana firman-nya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sha'idan thayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu. Jadi di sini Allah menganjurkan untuk berwudu. Allah mengatakan apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu. Jadi kita sebelum melakukan sholat disuruh membasuh muka dan tangan. Basuhlah mukamu dan tanganmu sampai sikut, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan ketika kamu junub, maka kita disuruh mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang bersih, dengan menyapu mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Jadi ini adalah salah satu syariat Allah untuk kaifiyah atau cara bersuci yang dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke tata cara berwudu. Yang pertama itu niat berwudu. Sebagaimana yang kita ketahui, niat berwudu, adapun niat karena niat adalah pekerjaan hati, maka niat cukup dilafalkan dalam hati. Adapun yang kedua itu membasuh tangan 3 kali sambil menyela jari jemari. Jadi ini dibasuh 3 kali. Lalu yang ketiga itu berkumur-kumur sambil memasukkan air ke dalam hidung atau istinsyak. Setelah berkumur-kumur ada yang namanya membasuh wajah 3 kali secara merata. Jadi harus merata semuanya. Ketika kita membasuh wajah semua harus terkena air. Nah, sambil mengucap ujung bagian dalam mata ini harus kena. Nah, bagi yang berjenggot, kalau ada yang berjenggot itu dituntutkan supaya menyela-nyela jenggot. Nah, ini di sela-sela dianjurkan maksudnya. Dan yang kelima itu membasuh tangan dari atas sampai sikut 3 kali, kanan dulu baru kiri. Selanjutnya yang keenam itu adalah mengusap kepala sekaligus dengan telinga. Jadi mengambil air, usap kepala lalu ke telinga. Yang ketujuh itu membasuh kaki kanan sampai dua mata kaki baru ke kaki kiri. Nah, yang kedelapan adalah tertib, dan yang kesembilan adalah doa setelah wudu, yang mana kita ketahui asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadikas shalihin. Itu beberapa tata cara terkait wudu. Dan ada pula beberapa hal atau beberapa pekerjaan yang mana pekerjaan ini dapat membatalkan wudu. Nah, yang pertama keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur. Nah, ini ketika ada sesuatu yang keluar dari kubul maupun dubur, maka wudu kita tuh dinyatakan batal. Yang kedua itu tidur nyenyak dalam keadaan berbaring. Ketika kita tidur, kita habis wudu tapi kita tidur nyenyak berbaring lagi. Nah, itu maka wudu kita batal. Nah, yang ketiga itu menyentuh kemaluan tanpa alas atau pembatas. Sudah berwudu tapi kita menyentuh kemaluan kita baik disengaja maupun tidak disengaja tanpa alas, maka dinyatakan batal. Adapun yang keempat, hilang akal seperti gila, pingsan atau mabuk, maka batal wudu kita. Walaupun kita ada wudu, cuma tiba-tiba pingsan karena sakit, maka wudu kita batal. Dan yang kelima itu adalah mandi. Ya, mandi kita wudu kita batal, karena kan kalau mandi kita megang alat kemaluan. Selanjutnya itu adalah mandi atau bisa disebut dengan mandi junub.
adalah membasuh seluruh badan dengan air suci. Jadi mandi besar ini wajib dilakukan apabila kita keluar mani, selesai bersenggama, ataupun tidak keluar mani, atau selesai haid, selesai nifas, selesai wiladah, atau baru masuk Islam, atau sadar sudah pingsan atau gila dan meninggal dunia. Nah, ini diwajibkan untuk mandi wajib. Sedangkan bagi orang yang junub atau wanita yang selesai haid, selama belum mandi besar diharamkan untuk sholat, tawaf, dan berdiam masjid. Jadi ketika kita masih dalam keadaan junub nggak boleh. Percuma kita sholat kalau kita dalam keadaan junub, maka tidak sah. Karena ingat, cara sah sholat itu adalah suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Nah, jadi adapun hal-hal yang disunahkan untuk mandi. Nah, contohnya ketika hendak menunaikan sholat Jumat. Nah, kalau kita mau sholat Jumat itu kita disunahkan mandi. Terus sholat 2 hari raya, sebelum 2 hari raya bagi yang berhaji, atau ketika wukuf di Padang Arafah, sesudah memandikan jenazah dan hendak ihram. Nah, ini kita disunahkan untuk mandi. Yang pertama itu niat mandi wajib. Nah, yang kedua itu mencuci kedua tangan. Kita cuci tangan kita keduanya. Nah, lalu mencuci farjun itu kemaluan. Nah, setelah mencuci tangan, kita mencuci kemaluan kita sampai bersih. Nah, yang ketiga itu berwudu, sebagaimana wudu kita setelah sholat, sama tentu cara wudunya. Dan yang keempat, menyiram air ke kepala secara merata. Jadi kita siram air kepala secara merata, kita keramas sambil kucek-kucek sampai semuanya terkena air, baik kulit kepala juga sampai harus kena air. Terus yang kelima, menyiram air ke seluruh badan. Mandilah sampai rata. Nah, kalau bisa dimulai dari kanan lalu ke kiri. Nah, kebanyakan yang salah orang itu ketika mandi wajib, tata cara seluruh mandi wajibnya belum selesai, udah dikenakan sabun, udah dikenakan sampo, maka mandi tersebut tidak sah. Karena sabun dapat merusak sifat air. Oleh karena itu, kalau seluruh tata cara mandi wajib belum sempurna, masih ada yang belum kena, udah dikenakan sabun, maka itu mandi wajib kita nggak sah. Ingat, karena sabun bisa merusak sifat air. Setelah wudu, mandi, ada yang namanya tayamum. Nah, di dalam toharoh juga ada yang namanya tayamum. Jadi tayamum ini dilakukan sebagai pengganti wudu, yang mana ketika kita tidak menemukan air atau tidak mendapatkan air atau tidak ada air, maka ini boleh menggunakan tayamum. Apa isi tayamum? Tayamum itu berwudu tetapi dengan menggunakan debu. Adapun dari Al-Quran yang mengatakan untuk tayamum, wa in kuntum mardo au ala safarin au jaa ahadum minal ghaib aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydiyakum innallaha kana afuwan ghafura. Jadi ketika kita sakit atau sedang dalam musafir atau kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah dengan tanah, tapi harus tanah yang suci atau dengan debu yang suci. Maka sapulah mukamu. Jadi kita harus bersihin muka dan tanganmu. Jadi kalau tayamum itu cuma tangan dan muka, nggak ada kumur-kumur, nggak ada basuh-basuh telinga. Jadi cuma cukup tangan dan muka. Nah, sekarang ada beberapa cara-cara tayamum. Yang pertama, sebelum tayamum itu kita harus menyiapkan debu. Nah, debu ini harusnya benar-benar debunya bersih ya. Lalu kalau bisa kita menghadap kiblat. Nah, setelah menghadap kiblat, kita disuruh meletakkan kedua telapak tangan kita pada debu. Dengan posisi jari, kedua telapak tangan dirapatkan. Jadi, ambil debu, ditempelkan ke debu, dirapatkan tangannya. Dalam keadaan diletakkan di debu, nah itu sambil kita niat tuh, niat di dalam hati atau diucapkan juga apa-apa. Nawaitu tayammuma listibahati shalah fardholillahi ta'ala. Nah, setelah itu baru kita usap ke wajah kita ratain tuh. Nah, ambil ini kita ratain, semuanya harus kena diratakan. Setelah itu kita ambil lagi debunya, cuma agak bergeser sedikit, diambil. Nah, kita tiriskan lagi, ditiriskan, baru masuk ke tangan. Yang pertama tangan kiri dulu yang megang untuk mengusap tangan kanan. Nah, dari atas masuk, diputar, nanti keluar lewat bawah. Begitu kan yang kiri. Nah,
Ini adalah cara tayamum. Hal tayamum ini dilakukan yang mana ketika benar-benar tidak ada air, ketika benar-benar tidak ditemukan air, atau tayamum ini berlaku untuk orang-orang yang sakit, yang mana ketika sakitnya itu tidak boleh kena air. Kalau kena air malah sakit, kalau kena air lebih parah, maka tidak apa-apa untuk melakukan tayamum. Ada juga beberapa hal-hal yang membatalkan tayamum, diantaranya semua hal yang membatalkan wudhu, sama ya. Jadi semua hal yang membatalkan tayamum sama hal dengan yang membatalkan wudhu. Nah, ada lagi menemukan air suci dalam waktu ingin mengerjakan sholat. Bagian sudah sholat kalau menemukan air. Nah, jadi kalau kita mau sholat, dalam perjalanan sholat cuma kita menemukan air, maka tayamum kita batal. Walaupun kita udah tayamum, dikit lagi mau sholat, kita melihat ada air suci, maka kita batal tayamum kita, maka diharuskan untuk berwudu. Terus yang ketiga, habis masa berlakunya, yakni satu tayamum untuk satu sholat. Jadi satu tayamum itu cukup satu sholat, tidak kayak wudhu. Kan kalau wudhu bisa untuk beberapa sholat, cuma kalau tayamum cuma bisa untuk satu kali sholat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.